Shalom, selamat pagi adik-adik. Kakak mau menyapa adik-adik yang ada di rumah dan yang ada dimanapun. Shalom, selamat hari Minggu, semoga sehat selalu. Nah, adik-adik, sebentar lagi tidak terasa kita akan masuk sekolah kembali. Nah, adik-adik pasti ada yang senang kan? Naik kelas, ada yang masuk SD kelas 1, ada yang masuk ke SMP, bahkan ke SMA. Kakak doakan semoga tercapai cita-citanya dan semoga sukses dalam belajarnya. Untuk adik-adik yang saat ini sedang berulang tahun, kakak ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Dan yang sedang sakit, semoga lekas pulih, lekas sembuh, rajin minum obatnya ya. Dan untuk orang tua, mama, papa yang tetap setia mendampingi adik-adik ketika beribadah, shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pagi ini, mari kita saat teduh sejenak, kita mau undang Yesus Kristus hadir di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan lagu Mari Memuji Tuhan. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Nah, adik-adik, sesuai dengan tema kita minggu ini, anak rajin, sopan, dan pintar. Nah, sesuai dengan pertanyaan kakak nih setiap hari Minggu ketika kita masih tatap muka, adik-adik, apakah kalian selalu berdoa ketika kalian sebelum tidur atau sesudah bangun? Nah, jangan berbohong karena sesuai dengan lagu kita, mata Tuhan melihat. Kita nyanyi bersama-sama.
jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, Yes, apa yang jahat. no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik sekarang kita mendengarkan titah yang dibawakan teman kalian anak sekolah minggu. Nama saya Afrialdo Pasca Purba, sektor 7. Saya akan membacakan titah palimahon. Maningon pasangapon mudo, nama torasmo asem martuaho, jana dokaho manggolu bani tano nabinerekon naibata hubam. Terima kasih. Amin. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan naibata, sai pargogoi ham maahu, makor jahon titah muai. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan titahnya, kita angkat pujian kita. Semut badannya kecil. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan di dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Sekarang adik-adik sekolah minggu mengucapkan ayat hafalan. Dan semua anak-anak sekolah minggu wajib juga menghafal ayat hafalan minggu ini ya nak. Sekarang kita dengarkan ayat hafalan. Perkenalkan, nama saya Cili Hartama Purba, sektor 7. Saya akan membacakan ayat hafalan Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah, lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, sudah disediakankah Alkitabnya? Ya, kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Mari duduk yang manis dan kita angkat pujian kita untuk menyambut firman Tuhan pagi ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
Mari kita persiapkan Alkitab kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan pujian dan syukur kami. Karena kami sangat merasakan penyertaan Tuhan buat hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, jagai seluruh anggota tubuh kami, agar kami dapat mendengarkan, menerima, dan melakukan firman-Mu yang kami dengarkan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan. Amin. Salam adik-adik sekalian, firman Tuhan buat kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 32. Mari kita baca bersama-sama. Ikuti inangnya, anak-anak kami mengikuti inang. Inang baca mulai sekarang. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang kami kasihi, tadi sudah sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 32 dengan tema sopan santun. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi, mungkin di antara kita pasti tidak ada yang suka melihat temannya memakai pakaian yang kotor. Ataupun Inang mau tanya, siapa yang suka memakai pakaian yang kotor? Tidak hanya melihat, tapi memakai. Pasti tak seorang pun kita suka melihat ataupun memakai pakaian yang kotor. Pasti kita ingin yang bersih, rapi. Anak-anak sekolah minggu bukan hanya pakaian. Kita juga tidak ingin mendengar kata-kata kotor. Kita juga tidak ingin dihina. Kita juga tidak ingin diejek. Bahkan kita tidak ingin mendengarkan kata makian dari orang lain. Yang pasti kita suka dipuji, disayang, bahkan disanjung, ataupun kita suka diberikan orang ucapan jempol. Adik-adik yang kami kasihi, firman Tuhan hari ini juga mengatakan supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor dari mulut kita. Coba kita ulangi ayat 29 tadi. Ayat 29 tadi mengatakan
jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Yang manakah yang termasuk perkataan kotor? Yang termasuk perkataan kotor di sini adalah termasuk itu ejekan, makian, hinaan, marah. Bahkan kadang-kadang ketika kita marah, kita memakai nama-nama binatang. Perkataan kita kasar. Ini yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Tidak boleh. Bahkan bukan itu saja. Fitnah juga termasuk kata-kata yang kotor. Dendam juga termasuk perbuatan yang kotor. Bahkan membenci teman. Ini yang dilarang oleh Tuhan. Makanya ayat 29, jangan keluar kata-kata kotor dari mulutmu. Kita sering tanpa kita sadari. Ketika kita marah, kita benci kepada teman-teman kita. Kita mengucapkan kata-kata yang kurang senonoh. Kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Seperti Inang bilang tadi, membawa nama binatang. Padahal dia manusia. Jika kita tidak ingin diejek orang lain, kita tidak boleh mengejek. Ketika kita tidak mau dikasari orang lain, kita juga jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kenapa? Bukan hanya manusia, Tuhan saja tidak suka. Seperti ayat 30 tadi, ketika kita mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata hinaan, kita sudah termasuk mendukakan hati Roh Kudus. Kita telah mendukakan hati Tuhan. Artinya kita sudah membuat hati Tuhan sedih. Karena Tuhan selalu melarang kita untuk berkata-kata yang tidak senonoh ataupun kata-kata kotor. Tadi Nang bilang, kita enggak suka memakai pakaian yang kotor. Kita juga tidak suka mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tapi seharusnya bagaimana? Kita harus sering memakai kata-kata yang sopan. Kita sering mempergunakan kata-kata yang ramah. Kita harus mempergunakan. Sering kita mempergunakan kalau boleh kata tolong. Misalnya ketika kita mau menyuruh orang lain mengambilkan sesuatu, pergunakan kata tolong. Tolong ambilkan Kak, tolong angkat Kak. Itu termasuk kata-kata yang sopan. Dan ketika kita menerima sesuatu dari teman kita ataupun dari orang lain, ataupun dari orang tua, apakah anak sekolah minggu pernah mengatakan terima kasih? Ini juga termasuk orang-orang yang bersikap sopan. Ketika kita dibantu orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Anak-anak sekolah minggu yang baik. Kita sering diberikan orang tua uang jajan. Kita sering diberikan orang tua pakaian. Kita juga dibutuhi oleh orang tua. Pernahkah anak-anak sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita yang sudah membimbing kita, yang sudah membesarkan kita? Seharusnya kita harus melakukannya. Ketika kita melakukan itu, ketika kita mau mengucapkan kata-kata itu, di situ kita juga termasuk orang yang sopan terhadap orang tua. Bukan hanya orang tua, teman-teman yang lain juga. Kita harus mampu mengucapkan terima kasih.
Yang ketiga, tadi pertama kita harus mampu mengatakan kalau dibantu orang lain ataupun ingin kita dibantu, kita harus mengucapkan tolong. Yang kedua, kita harus mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, kita mampu mengucapkan maaf. Ketika kita salah, ketika kita melakukan sesuatu kesalahan yang tidak kita sengaja, misalnya kita tanpa sengaja memecahkan piring itu jatuh dari tangan kita. Kita harus mampu mengatakan maaf. Ketika kita bersalah kepada orang lain, kita harus mengatakan maaf. Itu juga termasuk kata-kata yang sopan. Yang keempat, kata permisi. Ini sering anak-anak sekolah minggu ketika keluar dari ruangan, keluar begitu aja. Tidak pernah permisi kepada guru sekolah minggu. Ataupun di rumah, ataupun di sekolah. Begitu saja keluar, itu namanya tidak sopan. Kalau kamu mau keluar dari rumah, harus permisi. Permisi sama siapa? Permisi sama orang tua. Kalau orang tua tidak ada di rumah, kita permisi kepada kakak kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, agar kita diinginkan oleh sesama kita, juga diinginkan oleh Tuhan. Kita harus mampu melakukannya. Ketika ada orang-orang di sekitar kita ataupun orang tua sedang berkerumun atau duduk di tikar ataupun di mana saja. Ketika kita mau lewat, kita bilang permisi. Singkat loh kata-katanya, tapi sangat bermakna. Tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sopan. Sopan di antara siapapun. Bukan kita pilih. Bukan mesti harus kepada orang tua kita. Teman kita juga, orang-orang yang di sekitar kita juga perlu ada kata-kata sopan. Jauhkan kata-kata yang buruk. Jauhkan kata-kata kasar dari diri kita sendiri, dari mulut kita. Usahakan berbuat sopan. Firman Tuhan juga mengajarkan kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor walaupun ataupun ejekan, walaupun orang yang kita lihat itu salah. Kita sering menjuluki orang lain dengan kata-kata yang tidak senonoh. Oleh karena itu, ketika sekali lagi Nang bilang, ketika kita mendukakan orang lain, ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain, kita juga sudah mendukakan Tuhan. Ketika kita memuji orang lain, ketika kita berkata sopan kepada orang lain, kita juga sudah berkata sopan kepada Tuhan. Kita sudah membuat hati Tuhan senang. Kita juga membuat orang-orang yang ada di sekitar kita senang. Bukan hanya orang-orang di sekitar kita, tapi Tuhan terutama. Misalnya, mau keluar dari ruangan, anak-anak sekolah minggu sering berdesak-desakan. Tidak menunggu giliran. Seharusnya kita patuh kepada aturan. Kita antri. Kita menunggu giliran. Itu termasuk juga perbuatan sopan. Di rumah juga, di sekolah juga. Jangan hanya berdesak-desakan ataupun mengajukan usul. Tunggu temanmu selesai bertanya. Kalau udah ketemu giliranmu, baru. Itu adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang taat kepada aturan. Orang-orang yang taat kepada orang tua. Maka
Kalau kita sudah taat kepada aturan, taat kepada orang tua, disukai oleh teman-teman, disukai orang lain, kita pasti disukai oleh Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita agar selalu bersikap sopan santun dimanapun kita berada dan kepada siapa saja, supaya hati Tuhan senang karena perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada saat ini. Kami telah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tanamkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, agar kami mampu bertindak di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat sopan terhadap sesama manusia, sopan dimanapun kami berada, sehingga kami membuat hati Tuhan senang. Tuhan ajari kami Tuhan, bimbing kami di setiap langkah kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya, agar kami mampu mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit, entah berada di rumah ataupun terbaring di rumah sakit. Lawat mereka satu persatu Tuhan, ulurkan tangan pengasihan Tuhan untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan teman-teman kami Tuhan yang sedang berduka, hibur mereka Tuhan, bantu mereka Tuhan, arahkan mereka Tuhan, terutama mereka yang berputus asa, agar mereka semangat kembali meniti hari-hari mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi negara kami Tuhan Indonesia, yang pada saat ini Tuhan dilanda pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami sungguh takut, tapi ketika kami berada di sisi-Mu Tuhan, kami mampu Tuhan melewati hari-hari kami dengan sukacita. Oleh karena itu Tuhan, bantu negara kami, bantu saudara-saudari kami, bantu famili kami Tuhan, walaupun di mana berada, untuk mampu Tuhan mengharungi kehidupan ini Tuhan. Tuhan, dosa pelanggaran kami Tuhan, hapuskanlah itu agar kami layak menerima anugerah daripada-Mu. Terimalah doa permohonan kami, di dalam satu nama kami memohon, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan, sekaligus kita menyanyikan lagu Marhite Diate Tupa, Roh Doa Tuhan. Roh doa Tuhan.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajar supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Ase Torangganuk, Sengboi Dalanon Nami, Salakana Torsa, Dopham Hasoman Nami, Torang Age Huja. Amin. Jalohi tama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Hidup ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni naibata Bapa. Apa persauran ni tundi na pasing maka somani hita haganuk. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu kembali untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.